Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat santri Kalong Mojopahit dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu dimudahkan untuk selalu bisa beribadah yang benar, yang baik dan benar. Amin. Untuk malam kali ini temanya adalah banyaknya perceraian Gus. Banyak perceraian Gus di Indonesia. Khususnya kita fokus di Indonesia, kok banyak sekali dari tahun 2002 sampai 2003 itu melonjak. Seneng Pak. Hah? Seneng Gus? Enggak. Maksudnya aku seneng menjomblo. Seneng mencoba. Ya enggak tahu. Banyak kasusnya, beragamnya banyak. Kita cek secara umum saja, siapa sih yang berkontribusi besar dalam membuat hal itu terjadi? Dalang dibaliknya. Dalang dibaliknya itu siapa? Ya mudah-mudahan tersampaikan informasi yang jelas, yang benar, yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya, semua energi di wadahnya dibersihkan Allah. Pikirannya yang bikin sakit-sakit sumbernya Allah. Bersihkan lagi. Bersihkan tendang mereka jalan semua. Bersihkan tendang mereka jalan semua. Yang lari yang semua tendang mereka jalan semua. Dengan jasang yang nurja yang nirwana. Pelaku utama yang bikin tingkat perceraian tinggi di Indonesia. Tarikan saya masakan yang paling kuat, tingkat paling kuat pelaku utamanya tanpa penyusup yang asli malaikat Allah, pelaku utama yang asli yang bisa memberikan informasi masuk. Penyusup aslinya yang saya maksud yang bangkit tidak bisa menyerang, tidak bisa mencuri sukma. Dengan insinyur hanya kejujuran yang bisa diucapkan, tidak ada tipu daya atau mempengaruhi, tidak bisa membaca pikiran Allah. Yang selain makhluk ini semuanya dalam kondisi terikat. Dengan insinyur kita suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Santri Kalong Mojopahit khasnya itu merokok ya, biar tidak grogi. Mbak, aku merokok Mbah ya. Kamu ngerokok Mbah? Terserah. Ya, ampun Mbah ya. Siapa Mbah sampean Mbah? Jen. Ayo Cuk Goro, jangan bohong. Dengan izin yang terjadi wujud aslinya Allah. Terbuka hijabnya, terbongkar tipu dayanya. Jujur sejujur-jujurnya, semakin berbohong semakin jujur Allah. Seperti tertancap pisau hatinya jika berbohong, langsung otomatis jadi jujur. Ya, iblis ya. Oh, jelas lah. Namun tugasnya apa? Menggoda Siapa? Kambing. manusia. Kambing tidak mau. Gak usah digoda. Kalau kambing tidak usah digoda. Gak usah. Percuma. Lah, kenapa kok goda manusia? Dapat apa? Karena sudah nasnya. Nas, tugasnya. Tugas dari Mbah. Atasan. Dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang akhir zaman ini, pokoknya yang anak cucu Adam kita goda seluruhnya. Nah sekarang sing sampean fokusnya tugasnya apa untuk saat ini? Dalam hal apa? Rumah tangga saya. Oh, bagian rumah tangga? Ya, saya khusus rumah tangga. Khusus rumah tangga. Tuh. Kalau rumah saja nggak ada tangganya? Ya, gak enak. Gak enak. Enak rumah tangga. Enak rumah tangga. Suami, istri, laki-laki, perempuan. Kamu godanya, kamu goda. Saya gini, biar kelihatan ganteng dulu saya. Iya ganteng, ya udah ganteng. Rumah tangga harus digoda. Wajib bagi saya, karena tugas utama saya menggoda suami dan istrinya. Godanya bagaimana? Caranya gimana? Jelaskan. Jujur, jadi jujur tanpa tipu daya.
yang Saya hancur goda, otomatis. saya datangkan pertama yang video-video seksi, video-video asusila, video-video persetubuhan, Nah, video porno ya. video porno. Lalu saya datangkan pihak ketiga agar orang itu selingkuh untuk mengetes keimanannya, kesetiaannya. Oh, nggak boleh dibiarkan ini, selalu kata jujur, nggak boleh dibiarkan ini. Ya enggak apa-apa, kali-kali ini aja, besok bohong lagi enggak apa-apa, sekarang aja jujur. Ya udahlah, sudah terpaksa dan terlanjur bicara. Jadi awalnya ya dari maraknya video itu ya. Ya, satu. Yang kedua dari lingkungan, kayak orang pekerja, orang di jalan itu kan pasti banyak kenalannya, banyak temennya. Ya digoda, saling pandang memandang, kita bisik-bisiki, saling suka, akhirnya nanti tumbuh rasa cinta, ayo dibagi itunya, akhirnya ya persetubuhan dilaksanakan, endingnya ya perceraian. Unboxing ya, Unboxing itu membuka bungkus. oh, menyerahkan keperawanan. Ya. Banyak itu, kalau seperti itu beda itu. Oh beda. Kalau itu sudah dari remaja aja sudah banyak yang nggak perawan sama pacarnya, karena teriming-iming dengan video itu, apa ya, merasuk dalam tubuhnya, enak, aduh apa itu. Kamu nggak pernah tak gitu? Iya pernah, sering sekali tambahan. Apa ya, dijelaskan itu sulit, seperti orang itu enjoy. Aduh, sulit untuk menjelaskan. Misalnya ini pasangan suami istri yang sudah rumah tangga ini ya, sudah sah secara agama, sudah sah, dan berhasil kamu buat cerai, pisah, sah. Kamu dapat apa? Harta dan tahta, wibawa, kekuatan, kekuasaan, banyak. Yang ngasih siapa? Atasan? Yang ngasih ya iblis, karena itu orang perceraian itu tidak disukai oleh yang menciptakan. Ya kalau tidak suka ya yang ridhani ya iblis, Azazil, bukan saya. Padahal kalau orang nikah itu ya kan sudah sah, pegangan tangan aja udah ibadah, pahala, apalagi sampai berhubungan itu, pahala lagi, banyak pahalanya, makanya kamu nggak suka. Ya nggak suka, nggak suka, harus nggak suka, lebih banyaknya nggak suka. Kamu sembunyi di mana untuk bisa membuat mereka berpisah? Itu kamu fokusnya ada di mana, bertempat di mana? Saya 3 tempat. Di mana? Di telinga kanan apa kiri? Telinga yang kiri. Yang kanan ditempati siapa? Oh, ada malaikat itu khusus untuk malaikat. Nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak boleh. Otak depan di sini. Oh, di situ. Nah, nanti tersalurkan ke mata, dan otak belakang yang akan menyalurkan ke hati. Jadi pandangan pertama suka, semok, wah ini cocok ini, wah istri saya kalah semoknya, nanti kan di situ. Banyak. Telinga kiri, dahi sini, nafsu sini ya. Terus di hati. Di sini. Oh, tak bagian belakang. Ya. Wah ya, kalau untuk di era-era sekarang ini ya, dari zaman dulu ya lebih suka di zaman seperti ini saya. Oh bisa. Banyak orang cerai. Mudah ya? Yang mudah nggak mudah ya, lebih mudah, sangat lebih mudah. Dan orang kalau sudah
cerai itu bangga, seneng. Itu yang saya suka di situ. Oh, seneng malah. Cerai itu malah seneng. Duh, banyak. Ada orang, oh malah banyak. Banyak. Kok bisa Sudah seneng? dapat surat, terus difoto-foto, nanti banyak yang datang. Ya, janda nih, janda muda, janda baru. Datang yang sudah bersuami. Cek. Dapat lagi saya. Seperti itu siklusnya, nanti berputar seperti itu terus. Ya, seperti itulah godaan saya tuh. Tentang nafsu-nafsuan itu ada. Agar semakin rusak imannya seorang itu. Iya jelas dong. Dan cara mengatasinya bagaimana biar kamu kalah? Nah ini nggak boleh diceritakan. Ya. Nanti semakin banyak orang yang sadar itu kita yang susah. Sekarang aja, besok bohong lagi. Sekarang aja jujur. Oh, ini ya harus perbanyak bersyukur tentang ya apapun kondisi istrinya ataupun suaminya, ukurannya ataupun durasinya ataupun hartanya ataupun wajahnya, ya harus disyukuri karena itu jodohnya. Yang kedua ya gimana ya ceritanya, waduh, jauhi teman-teman yang seperti itu dan jauhi lawan jenis yang ingin menggoda. Itu pasti harus dijauhi sejauh-jauhnya. Ya. Jaga diri intinya. Ya itu. Tapi dari bangsamu kan selalu ada punya cara untuk menghasut manusia, selalu ada lubangnya. Oh, kamu punya satu cara untuk menghindar, saya punya 1000 cara untuk mendekatkan. Dan cara paling ampuh untuk itu, jauh dari itu apa? Yang paling ampuh selain bersyukur? Mendekatkan diri pada yang menciptakan. Itu. Mendekatkan diri itu bagaimana? Ya sholat, ya ngaji, ya dzikir, banyak caranya. Tergantung siapa yang membimbing. Kalau yang bimbing nanti dibimbing, wah ya cari aja itu, cari 2, 3, nanti cari itu istri saya cuma 1 di sini, di situ 1 ya banyak. Di antara pembimbing yang paling kamu takuti, bangsa iblis takuti, itu pembimbing yang seperti apa? Yang tidak boleh untuk sampai orang lain tahu ini. Apa ini? Pembimbing seperti apa yang kamu takuti? Orang yang pembimbing yang saya takuti ya. Pembimbing rohani loh ya. Jasmani rohani. Jasmani rohani ya boleh. Orang itu tidak memikirkan dunianya. Yang dipikirkan hanya sodako. Itu sulit itu. Bagi saya itu sulit. Orang punya harta bingung untuk mengeluarkan. Maksudnya resah gelisah. Ini saya punya harta, ini harus dikeluarkan ini. Gimana pun caranya harus keluar. Jangan ada di tangan saya. Itu secara jasmaninya. Secara rohaninya dia selalu zikrullah, zikir pada Allah. Nah, dan punya cahaya ke langit, tembus sampai alam goib, alam kayangan, alam langit, tembus terus ke atas. Aduh, itu sulit. Masa kamu bisa melihat cahaya itu? Bisa. Itu sulit. Jasmaninya dia selalu bersyukur. Tidak ya pamer itu ya gimana ya? Dia tuh kadang pamer ya. Tapi saya telusuri kepamerannya itu bukan untuk membanggakan, tapi untuk mengajak. Itu yang sulit. Lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Dia ibaratnya sedekah 1 juta, 100 juta di share. Ibaratnya dibicarakan. Kok ada yang ikut? Waduh, ini sulit bagi saya. Waduh, kok semakin banyak yang ngikut seperti ini. Dia dibicarakan lagi, terus dapat barokahnya dibicarakan banyak tambahan. Aduh, itu yang sulit bagi saya itu. Untuk apa itu memecah belah itu sulit. Itu jangan diikuti orang-orang itu. Nanti kita jadi sulit untuk menggoda kalian. Oh ya. Menggoda manusia itu sulit. Nah, yang kedua ciri-cirinya itu
tidak memikirkan diri sendiri, yang dipikirkan hanya orang lain, yang dipikirkan hanya kebaikan untuk bagaimana cara orang lain itu biar enak. Kayak kemarin tuh waktu puasa itu, dia nggak makan nggak apa-apa asalkan banyak yang makan. Aduh, itu yang sulit bagi saya tuh, menggoda tuh. Melayani dan memuliakan orang lain. Ya, melayani orang yang mendekatkan diri pada Allah. Dia dikiran, ibaratnya dikiran ataupun puasa dikasih makan cuma-cuma. Ini gimana harga diri kita untuk menggoda itu di mana? Aduh, sulit itu. Wah, jarang sekali itu. Kalau yang kita goda cepet ya banyak lah, nggak usah ceritakan. Orang yang kasih harta, wah ditumpuk-tumpuk, menumpuk harta, semakin menumpuk kekayaan itu paling mudah itu. Kalau ada orang yang sedekah, kamu bisiki juga ya? Bisiki lah, terus kita bisiki. Ngapain sedekah gitu ya? Ngapain sedekah? Satu, ayo sedekah itu kasih tahu ke banyak orang lain. Habis itu dikasih banyak orang lain tahu, ada yang ikut. Aduh, kenapa kok bisa tadi bisiki seperti itu? Itu sulit bagi saya tuh, seperti kena pukulan telak saya tuh. Ngapain sedekah? Nanti jatuh miskin. Iya. Kok malah nggak miskin-miskin? Heran gitu. Ada yang seperti itu, ada. Contoh itu ada. Dia disedekahkan semuanya, bros. Makan aja bingung. Besoknya datang lebih besar. Waduh, ini gimana saya goda? Aduh, gimana lagi? Memang akhir ini tuh ini seperti itu sulit. Ya sudahlah ya, selesai ya. Iya. Kita cukup akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Silakan kembali. Ya udahlah. Sulit kalau di sini harus cerita jujur, itu sulit bagi saya. Ya di sini aja, besok-besok ya bohong lagi. Sini nanti jujur. Jangan disebarluaskan, itu bahaya bagi saya itu. Oh kalau saya enggak. Terus siapa? Ya ada lah. Ya udah. Silakan keluar, itu pasukannya dibawa juga, efek-efek buruknya juga dibawa. Kalau nggak dibawa, hajar nanti. Siap, keluar ya. Ya, nggak enak di sini. Silakan keluar dengan izin owner, keluar secara halus, tanpa membawa dan sukma, tanpa membawa hal yang positif. Energi buruknya keluar semuanya, efek buruknya keluar semua, pasukannya ikut keluar semua. Keluar, dan semua kita semua kembali dalam keadaan sehat. Pun Gus, bagaimana Gus? Ada pesan-pesan untuk saudara-saudara yang lain Gus? Perbanyak iman. Perbanyak iman? Ya, perbanyak iman. Perbanyak iman itu ya cari teman-teman yang seiman. Semakin banyaknya teman orang yang beriman, nanti kita akan ikut. Ya, setidaknya ya? katut. Di lingkungan itu penting ya Gus ya. Jangan melihat orangnya, tapi lihatlah kumpulannya. Kalau kumpulannya orang-orang yang beriman, nanti kita akan terseret pada orang-orang yang beriman juga. Kumpulannya wong dikir ya melu dikir, secara otomatis itu. Lek kumpulannya wong ngombe ya melu ngombe. Ya seperti itu. Ya kumpulannya orang yang rusak ya nanti rusak. Kalau kumpulannya orang yang sering membicarakan orang lain, gibah, ya ikut gibah. Jangan melihat karung dol minyak wangi, mekatan wangi. Nah, jangan melihat orangnya, tapi deloken kumpulane. Deloken kumpulane. Nah, sudah apa lagi Gus? Sudah Gus? Wis. Sudah, sekian dari kami Santri Kalong Majapahit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita semua semakin baik akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya, iman dan takwanya, dan semakin dilindungi sama Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.